Jadi misal tahun 2013 ya Bitcoin itu dari bulan Agustus ke Desember returnnya tuh berapa persen. Jadi bukan ngitung dari Januari, tapi ngitungnya itu dari Agustus. Jadi dari 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sampai 2025 di rata-rata full itu dapat di angka 40% alias positif hasilnya. Ya kita bisa bilang quarter 4 ada potensi kenaikan sekitar 40% dari range sekarang buat harga Bitcoin berdasarkan seasonality rata-rata. Jadi kalau lu tarik nih harga Bitcoin sekarang itu 110.000, menurut gue ini akan mencapai 150.000 di akhir tahun ini. Karena berdasarkan Bitcoin August sampai Desember performance ini menunjuk 40% return. Jadi lu tinggal kaliin aja harga Bitcoin dari bulan Agustus ditambahin 40% itu jadi berapa? Kurang lebih kita dapat di angka 150.000 menurut gue pribadi. Selanjutnya ini teman-teman bisa cek yang namanya itu Bitcoin seasonality. Jadi maksud dari Bitcoin seasonality ini dihitung guys. Setiap bulan tuh returnnya Bitcoin rata-rata tuh berapa? Misal ya di tahun 2013 Bitcoin ini ngasilin return 10%. Bitcoin di 2014 ini ngasilin return 20%. Ya tinggal lu rata-rata aja. Jadi Bitcoin seasonality dari tahun 2013 sampai 2014 itu 15%. Tapi ini di rata-rata seasonality selama 10 tahunan. Kita dapat ya, kalau teman-teman cek ya, positive returns itu ada 11 dari 12 bulan. Jadi most likely September ini emang bakalan sedikit koreksi ya berdasarkan data. Tapi kalau teman-teman cek di Oktober, November, dan Desember ini fantastis sekali guys returnnya ya. Jadi menurut gua ada potensi again Bitcoin ini akan hit ke 150.000 berdasarkan data ini per tahun ini. Kalau teman-teman cek di bulan Oktober, November sama Desember ini average-nya kita pukul rata semuanya ya. Jadi 19%, 43% sama 4% ini dapat di 20 sampai 30%. Simpel ya. Jadi kita tinggal ukur dari bulan September akhir nanti atau bulan Oktober awal Bitcoin itu harganya berapa, kita tinggal tambahin plus 20 atau plus 30%. Menurut gue ini akan hit kurang lebih ke 150.000 guys. Tahun lalu ya kita lihat Bitcoin ini baru aja ETF-nya ya Exchange Traded Fund-nya itu di approve guys. Itu 10 Januari 2024 dan sejak itu di approve BlackRock itu buat ETF-nya, VanEck itu buat ETF-nya dan sebagainya, Bitwise semuanya buat ETF-nya. Jadi institusi itu udah bisa mulai beli Bitcoin. Menurut gue ini bukan pendapat tapi ini data yang nunjukin bahwa Bitcoin ETF itu ETF terlaris sepanjang masa guys. Jadi kalau lu cek IBIT itu BlackRock punya ETF ya Bitcoin ETF itu 341 hari guys ya, sedangkan misal GLD itu Gold, VOO, IEVA ya, IMMG ya, ini cukupnya delay banget guys. Mostly kita bisa bilang 4 kali sampai 5 kali lebih cepet guys buat Bitcoin ETF dibandingin ETF lainnya ya, bahkan Gold ETF aja kalah. Menurut gua ya ada potensi buat kita ngelihat adoption dari Bitcoin ini bakalan thrive gila-gilaan daripada internet. Jadi kalau teman-teman lihat ya berdasarkan chart sekarang, internet adoption sama Bitcoin adoption itu kurang lebih mirip, tapi Bitcoin itu cukup adopting very hard dan quick guys dari range sekarang. Itu juga salah satu catalyst yang lumayan bullish. Pertanyaannya kan sebenarnya kenapa kita harus tahu target price Bitcoin di tahun ini. Jadi menurut gua Bitcoin itu akan hit 150.000 di tahun 2025 akhir ini. Gua pribadi ujung-ujungnya bahkan allocate sedikit Bitcoin gua ke altcoins ya, dan ini